Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Aku nini mama alim ulama Cadia Pandai, pengurus masjid, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, ananda yang datang pada malam hari ini. Pertama, kita berdoa semoga apa yang telah diperjuangkan oleh pengurus dan dibantu oleh segenap masyarakat untuk membangun dan menyempurnakan renovasi masjid kita ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di awal kajian kita gini, ambo secara pribadi mengajak kepada kita sadonyo, Bapak Ibu, warga Jorong Baringin, dan kalau bisa kita sampaikan juga kepada para perantau bahwa harta itu yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, membeli baju, membeli makanan, akan habis. Tapi harta yang digunakan di jalan Allah dan diantaranya adalah ikut membantu pembangunan masjid, itulah yang akan tinggal, yang akan kita temui dan kita jumpai nanti di hari kiamat. Semoga setiap kita yang satu, walaupun agak sasak semen, agak 100.000 rupiah, tidak banyak mungkin, tapi sadonya itu insya Allah masuk dalam kategori man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Orang yang ikut membangun masjid, Allah akan bangunkan untuk dia nanti surga, istana di dalam surga. Janji Allah model itu. Jadi walaupun mungkin tidak banyak yang bisa kita bantu sesuai dengan kemampuan kita, tapi jangan sampai awak tidak satu sama sekali. Nah, satulah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Malam ini sesuai dengan permintaan dari pengurus, kita karena masih berada di awal Rabiul Awal, bulan di mana lahirnya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua hal Bapak Ibu yang perlu untuk kita rutinkan selama bulan Rabiul Awal. Yang pertama salawat, perbanyak salawat. Kalau nak selama kita mungkin salah bila takana saja, bila kita menangakan nama Nabi Muhammad, ini kau jadikan sebagai rutinitas salawat itu. Ambo menyarankan ke Bapak Ibu dalam satu hari itu jangan pernah kurang dari 100 kali istighfar, astagfirullahalazim, dan 100 kali salawat Nabi. Jadikan sebagai wirid harian dan kurang. Paling seketik 100 kali istighfar dan 100 kali salawat Nabi. Tidaklah kelamu begitu. Istighfar itu 100 kali paling barah, 10 menit, 20 menit. Dan agak menangah bacaannya, tidak capek-capek banget. Tidak lama, tapi itu luar biasa pengaruhnya ke awak nanti. Terasa keberkahan hari-hari awak, terasa hati semakin lapang, masalah semakin mudah diselesaikan. Salawat itu dengan berbagai redaksi yang kita apa saja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Nah, ambo ingin berbagi ke Bapak Ibu kini di awal pertemuan kok. Alhamdulillah, iko semoga termasuk di antara bercerita tentang nikmat Allah kepada ambo pribadi dan kawan-kawan di dunia putri.
Kita pertengahan Juli yang lalu kita berkunjung ke Mesir. Di Mesir, di samping kita bertemu dengan pihak Al-Azhar untuk mendapatkan syahadah muadalah, namanya sertifikat pengakuan terhadap kurikulum kita di Dinia Putri Padang Panjang. Kita datang ke sebuah kota yang bernama Iskandaria atau Alexandria. Di situ kita bertemu dengan seorang alim, dan beliau menurut pengakuan banyak ulama di masa kini lah sampai ke derajat wali. Dia bukan hanya alim, orang yang paham ilmu agama, tapi juga wali, orang yang punya kedekatan khusus dengan Allah. Beliau lah tua, umur lebih kurang 86 tahun, dan hidup di rumah ketek di Iskandaria itu. Tak ingin dikenal di orang banyak. Pernah diajak untuk menyampaikan seminar di Kairo, dia tolak. Kalau akan nanti terkenal, tidak. Ini lebih memilih untuk hidupnya jauh dari namanya itu populer, jauh dari itu. Nah, kami datang ke rumah beliau, berkunjung sesudah asar, lebih kurang 1 jam setengah, 2 jam. Ada satu salawat yang diajarkan buat beliau, dan katanya salawat itu dapatkan dari guru-guru beliau, ke murid-murid beliau. Dan salawat itu lah dicoba oleh banyak orang, murid-murid beliau dan juga orang-orang yang menangakan kajian beliau, banyak memberikan berkah, banyak keberkahannya. Pendek selawatnya, pendek tapi maknanya ibana dalam. Apa selawatnya itu? Mau bacakan lambai-lambai, kita dengar dulu, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan yasri fina nuruha wa yadumu lana fadluha wa ala alihi wa sallim tasliman katsira. Segitu cuma. Maknanya, ya Allah, curahkanlah salawat, salam dan keberkahan kepada junjungan kami Nabi Muhammad, selawat yang mengalir kepada kami cahayanya, selawat yang mengalir kepada kami nurnya atau cahayanya, dan berkekalan untuk kami kemuliaannya. Berkekalan kepada kami atau untuk kami kemuliaannya, dan juga untuk keluarga Nabi Muhammad, serta berikan salam yang sebanyak-banyaknya. Pendek. Dan selawat itu beliau pesankan bana, jadikan sebagai rutinitas, baca setiap hari. Pada katalog bisa 100, 200, dan insya Allah akan terasa keberkahannya bagi awak. Dan tidak seperti orang yang menggunakan sebagai wasilah, sarana untuk berdoa kepada Allah, diberikan kesembuhan, dilancarkan urusan dan sebagainya. Ini berbaca lambai-lambai, kita ikuti sama-sama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan yasri fina nuruha wa yadumu lana fadluha wa ala alihi wa sallim tasliman katsira. Kita ulang balik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan yasri fina nuruha wa yadumu lana fadluha wa ala alihi wa sallim tasliman katsira. Anda bagi alun nafas sekali ulang, betul kita bisa share ke Ustaz Sanusi, nanti bisa dicetak atau bekok disebarkan di grup WhatsApp pakai suara nanti biar bisa kita
kita apa dan jadikan sebagai wirid harian kita. Disangka tadi istighfar 100 kali minimal, tambah selawat Nabi yang biasa, tambah kecil lain. Jadi dengan begitu kita berharap mendapatkan nanti syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama Pak Ibu, yang mesti kita perbanyak di bulan Rabiul Awal. Pertama selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kedua, kita kaji sirah beliau, kita kaji kehidupan beliau, kita kaji sifat-sifat beliau untuk kita contoh, kita teladani, kita tiru. Dan ikulah diantara tujuannya kita mengadakan peringatan Maulid Nabi. Jadi memperingati Maulid, kalaulah itu tujuannya, Nabi akan mengatakan salah itu. Saudara akan mengatakan itu rancak tuh. Yang dikaji adalah Nabi Muhammad. Tetapi kalau Maulid lah dicampuri oleh hal-hal yang tidak rancak, pakai organ tunggal, makan nasi basiso, bacampur laki-laki padusi, tentu ada yang akan mengatakan olah salah tuh mak. Tetapi kalau tadi yang kita tuju, kita mengkaji sirah Nabi itu, jadikan sebagai teladan, terus sepakat mengatakan mulia, insya Allah. Nah malam ini kita akan coba mencari ciek saja sifat Nabi Muhammad, ciek saja insya Allah. Tapi jadikan nanti itu sebagai contoh bagi awak nanti. Anak itu kok ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang manusia yang sangat pemalu, hayi, sangat pemalu. Bahkan Sayyidah Aisyah mengatakan, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ashadda hayaan minal bikri fi khidriha. Nabi itu lebih pemalu dibandingkan anak gadis yang dipingit. Pemalu banget. Nah di awak kini kok jangankan laki-laki, padusi saja lah mulai kehilangan rasa malu. Nah jadi perlu itu kita coba untuk sampaikan bahwa pemalunya Nabi itu. Ikut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Anas bin Malik. Kata Anas, suatu ketika Nabi dengan para sahabat ada mencari seseorang laki-laki menggunakan baju berwarna kuning. Bajuku dicelup. Nah, kalau doa mungkin dia namanya itu. Pewarna lah itu dicat mode itu. Dia asli warna kuning kan dicelup je warna kuning. Dan Nabi tidak suka baju yang dicelup di warna kuning. Aku bukan masalah partai, aku jangan ikut dalam meladikan pada politik. Tak, kemurni hadis Nabi. Nabi tidak suka baju yang dicelup, dicat, diwarnai dengan warna kuning. Nabi nampak orang tu pakai baju pada itu. Tetapi Nabi malu untuk langsung menegurnya. Nabi tidak nama untuk langsung menegur orang yang akan membuatnya malu di muka orang ramai. Maka Nabi ini mencelik saja. Nabi celik pada itu. Nampak nak suka dengan Nabi. Kata Nabi kemudian, coba salah seorang di antara kalian kaja orang tu, kajanya, sampaikan tanya nak rancak baju pada itu, ditukalah baju itu. Akhirnya sahabat, kenapa tidak engkau langsung menyampaikan wahai baginda? Akhirnya Nabi, aku malu menyampaikan langsung. Bahkan dalam menegur pun Nabi malu langsung di muka orang itu. Apa ibu? Itu satu sifat dan perlu untuk kita teladani. Terkadang bagi sebagian kita dapat cie kaji, dapat cie ilmu, langsung satu orang sudah salahkan, kau salah, kau lesase, ikut labin lahilah rasa malu. Kamu kepatang apa ibu? Kepatang kami dari Selimpauang, acara di pesantren, namanya itu sabudi Manahijus Sadat. Nah Selimpauang itu yang puncak mana tuh di mana negarinya itu, negari yang jatuh itu. Ketika pulang dari acara itu, ada bati orang ibu-ibu menompang dia tuh. Nah, jadinya lah, memang jauh kata itu mendaki, jalan pun bakereke itu hanya jalan nak kurang lu nacak leh, lu baspal leh. Nampak mereka di kami. Itu kami lagi tumpangan, karena lalisan sampai turun. Ternyata ibu batigo kok itu batangkah.
Padahal mereka menumpang tuh, coba tangkah. Ada kakaknya kok ya. Ternyata yang ditangkakan di ibu batigo adalah salah satu dari batigo kok terlalu suku menyalahkan yang berdua kok. Tak boleh foto-foto itu haram. Hah, kan itu kok. Foto itu tidaknya haram. Tak boleh ada foto-foto haram. Yang kedua, ngacuk orang nomor dua kok ini salah-salahkan. Jangan minta yuk orang tak boleh dong. Awak tu harus bersawa seorang, itu adalah cak tu mah. Itu adalah batu itu. Jangan minta orang. Awak tu harus tangan di atas, jangan tangan di bawah. Dan ini batang kari di belakang kami. Kok menumpang ke orang tu, batang kari di belakang. Nah sudah tua kecil kawan nabo. Ibu, kalau ketemu suku ke bu, tanya ke beliau kok, bana sebenarnya. Ini tanya kamu Pak Ibu. Ini bertanya kamu bukan ingin tahu, bukan ingin jawaban sebenarnya, ingin menguji. Agak tanya, Ustaz, coba, Ustaz agak tahu kamu gini. Hukumnya laki-laki padusi basalaman kok yo. Kan itu saja. Ayo, hukumnya kok ya Ustaz, laki-laki padusi basalaman. Haram atau tidak haram? Apa berarti kok bukan bertanya sebenarnya, itu kan menguji kan. Nah tadi Ustaz, hukumnya kok yo. Anak kadu katanya tuh. Alu pulang bukit itu pulang. Jadi emang merasa ibu boleh punya rasa malu tuh enggak tuh. Satu menumpang juga tuh orang. Nah kedua menyampaikan kaji itu kan tidak boleh sembarang-sembarang saja. Sehingga yang kawan aku memang kesinggung dari cara ibuku menyampaikan. Bapak itu haram, tidak boleh tuh dong. Dan itu disampaikan ilmu kurang kami. Nah, apa menangkok ibuku mungkin lah dapat kaji lain, sehingga dapat cik dua kaji langsung sampaikan pada itu apa adanya dan tak macam lihat situasi, kondisi, orang yang disampaikan, bila menyampaikannya, bahasa yang dipakai, tak bisa lihat. Nanti awak dapat ilmu cik sampaikan ke orang. Ada lainnya balighu anni. Itu betul hadisnya, tapi pahami secara betul, secara benar. Bapak Ibu, tidak salah kita berbagi ilmu ke orang lain. Oh, dapat tadi cik dari awak, dapat pemahaman cik dari Ustaz A, Ustaz B, ilmu dari awak itu. Silahkan sampaikan ke orang lain, tapi pilih waktu nan tapi cari bahasa yang menyejukkan bagi orang yang menanganya. Sedangkan lain Nabi itu, lain Nabi. Tidak ada orang yang lebih mulia dari Nabi loh dok. Nampak adanya orang pakai baju kuning, nggak suka beliau. Tapi beliau nggak ingin untuk langsung menyampaikan, menjaga perasaan orang kokoh. Nyuruh sahabat sampaikan ke orang itu. Ya Pak Ibu, Nabi tidak pernah ketika menegur orang menyebut nama, tidak pernah. Pernah para sahabat kita kisahnya. Ada seorang sahabat namanya Ibnu Al-Lutbiyah. Ibnu Al-Lutbiyah. Beliau kok diutus atau diangkit dari Nabi sebagai pemungut zakat. Ini diangkit sebagai amil mengumpulkan zakat. Tolong ke berbagai daerah mengumpulkan zakat. Ketika zakat terkumpul, disedahkan ke Nabi. Katanya, ya Rasulullah, ikut zakat dari masyarakat dan ikut hadiah untuk ambu. Ada dua tu. Zakat ikut nyokong. Nah, kok untuk ambu hadiahnya kok. Mereka bagi hadiah ke ambu. Oh, berang mana Nabi? Berang Nabi. Ini menggunakan posisi sebagai petugas zakat untuk mendapatkan jatah dari orang yang berhak dari para muzaki. Tapi Nabi tidak ingin menyakiti hatinya. Nabi naik mimbar, Nabi berpidato. Kata Nabi, mabalu aqwamin. Kenapa ada orang-orang yang kami suruh mengambil zakat, nyokatokan ikut zakat ikut untuk kamu sebagai hadiah. Nabi jago rahasia namanya. Itu kesalahan yang fatal itu. Memanfaatkan posisi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Itu adalah sogokan, itu risuah namanya, haram hukumnya. Tapi Nabi menjaga perasaannya. Nabi mengatakan mabalu aqwamin dengan bahasa yang umum. Kenapa ada orang-orang yang kami berikan tugas sebagai pemungut zakat yang ambil lo jatah bayinya. Dijago perasaan beliau kepada Nabi. Meskipun lajarlih salahnya. Dan itu kini kolah mulai kurang menjago perasaan orang. Nah, nanti aku kaji koma. Dan sayangnya digunakan pepatah Minang itu.
sarak bati lanjang, adek basi sampian akan dikolok tuh. Seakan-akan pepatah itu membenarkan agamaku disampaikan secara kasar. Saya cek pada itu. Kamu yakin angku mungkin itu pemahaman itu tuh. Nah itu pemahaman pepatah itu tuh. Maksud dari sarak bati lanjang, sarak itu disampaikan apa adanya. Itu ya itu. Tapi bukan dengan bahasa yang kasar. Ngambil orang tersinggung, orang lari jadinya. Enggak. Sarak bati lanjang artinya tidak boleh ada yang ditutup-tutupi dalam agama. Sampaikan ke masyarakat apa adanya. Apa yang mungkin ini di Padang Panjang, kini itu di beberapa masaji, di jihad, di tauhid, di kesurungan, kita mengkaji masalah taharah, basuci. Karena yang dikaji masalah basuci, tak masuk dibuka kajiku apa adanya, walaupun agak kadang-kadang malu menyadinya di mimbar tu kedipangakan lah mengenai mandi wajib, mengenai memberasikan mani itu kan, tapi kan itulah kaji kedipangakan dewa lah. Baca dan mandi wajib. Yang menyebabkan orang junub, berhubungan intim, mani, menghayal, macam-macam. Dan itu harus disampaikan di padiku agama, tapi tetap dengan bahasa yang dipilih. Walaupun Batang itu ada nan agak setuju. Aku menyampaikan ke Batang di Padang Panjang itu mengenai kok mungkin pasan bagi ibu-ibu, bagi adik-adik ambo yang mahasiswi, yang para remaja putri. Di dalam kajian fikih Syafi'i, seseorang yang berhadas besar, junub ataukah haid tidak dibolehkan berada di masjid. Tidak boleh. Hadas besar kok, hadas besar. Junub kah ataukah haid? Tak boleh berada di masjid. Tapi ini kadang-kadang kan pada itu orang ini menikah kan di mana cowoknya? Kan di masjid. Namanya misalnya di masjid jihad yang di pasar tu atau di Islamic Center kan masjid namanya tu. Yang manta menikah kok kadang-kadang ibu-ibu banyak adik-adik yang ada macam putri ataupun muninya, dan mereka sebahagian tak suci. Haid masuk juga masjid. Tak boleh. Nah, boleh debat ibu-ibu. Itu Ustaz kita kan kadang perlu juga masjid tu mah. Kamu kecekkan ibu yang namanya kaji, ikulah adonya. Sampaikan apa adonya. Memang itu bukan masalah sepakatnya ulama, ndak ijma' bagi itu. Memang ndak ijma' dah. Ada pendapat dari mazhab Maliki mengatakan boleh saja wanita yang haid ke masjid. Tapi itu pendapat yang lemah. Syafi'iyah, Hanafiyah, jumhur mengatakan memang perempuan yang haid itu tidak boleh berada di masjid. Dipangakan ikulah agama adanya. Syarat bati lanjang sama dia itu, sampaikan apa adanya. Tapi kok tidak berarti agama disampaikan dengan bahasa yang kasar. Nah itu artinya tuh. Dibuka apa adanya kajiku, tapi pakai argumentasi, pakai dalil. Nah, kita kembali. Jadi Nabi tadi tidak mau untuk menyinggung perasaan para sahabat. Boleh pakai bahasa-bahasa yang umum, bahasa-bahasa yang samar. Apa pernah satu ketika Rasulullah SAW masuk ke masjid. Ketika beliau berada di Safnah dan Palemuko, beliau mencari ada bekas maaf, ada bekas dahak. Lah mengarik dahak itu di muka masjid, di bagian muka kok, di bagian mihrab. Nabi mencari ada bekas dahak itu, nampak dia wajah itu rasul nak sanang merah muka beliau. Tetapi beliau nak mencari tahu dong siapa tadi yang mendahak sembarang saja, saya orangnya. Tak ada. Tak pernah Nabi mencari tahu nama itu. Nabi mengatakan kenapa ada orang yang tidak menghargai arah kiblat, badahak sembarang saja ke muka mihrabnya badahaknya. Dan Nabi bahkan tidak menyuruh orang lain membersihkannya. Beliau sendiri yang langsung menggosok-gosok, digosok Nabi sehingga bersih balik. Bekas dahak orang itu Nabi bersihkan sendiri. Tidak ada menyuruh orang lain dan tidak mencari tahu saya berdahak, saya bersalah. Tidak. Dijaga kehormatan diri orang. Nah kini di awal lebih salah seketik satu saya orangnya itu. Seakan-akan kita membuka aib orang lain. Padahal kalau kita tahu orang bersalah, tutupi kesalahannya.
Jangan dibuka. Kecuali misalnya yang buka dirinya itu salahnya seorang itu. Tapi yang awak yang tahu yang salah, jangan disebarkan, tutupi. Dan orang yang menutupi aib saudaranya di dunia, kelak di akhirat Allah akan tutupi aib dirinya. Itu kan caranya. Apa ibu kini kok di zaman media sosial dan begitu dahsyatnya kok kita hati-hati banget. Kadang dengan alasan kita kan ingin magia peringatan ke orang lain, misalnya kita buka namanya enggak, salah itu. Membuka aib orang lain dalam kondisi apapun tidak dibolehkan, kecuali kita mengadukan ke pengadilan, dan masalah itu. Memang kita kasuskan ini, katakanlah misalnya deko, kita pernah mengutangkan si A, utangnya agak gadang jumlahnya, 10 juta, 20 juta, sampai kini kok ada bayinya doh, labakan kan toinya, labingi kan bayinya doh. Kita perlu piti itu bawa. Tapasolah masalah itu kita bawa ke pengadilan, tapaso namanya diseret, dipangakan lagi. Salahnya tidak diutang kawak, dan itu dibolehkan, dia akan dikasuskan, hak awak mengkasuskan mereka. Tapi kesalahan si A, kesalahan si B, awak tahunya salah, awak tahunya berdosa, tutupi, jangan dibuka. Apa ibu, kebetulan kita tahu lah, ada kejadian di pesantren di Agam, tahulah kita kejadian itu, seorang guru yang melakukan perbuatan yang tidak baik kepada santrinya, dan itu kan lagi proses ini kok, lagi proses. Guru itu kabarnya lagi ditahan deh pihak yang berwajib. Tapi ada yang bersayangkan sih, ada beberapa orang tokoh sengaja menyebutkan si A, si B, jual rumahnya punya kecenderungan LGBT. Di mana tahu? Buktinya orang itu punya LGBT. Hanya dugaan-dugaan, dan itu mencemarkan nama baik orang lain. Apa ibu? Kalau kita tidak diminta untuk bersaksi di pengadilan kah, atau dalam sebuah kasus agama, tidak usah, amin saja wak, tutup mulut. Tidak usah satu-satu dalam hal yang akan membuat agama kita ternodai, akhirat kita bisa berbahaya doknya. Jadi pertama, Nabi itu menjaga kehormatan para sahabatnya. Nabi tidak pernah, dan pabrik ambu ketika pernah datang ke rumah salah seorang masih dosen di UIN di Sangka, kok datang ke rumah diskusi lah masalah agama. Katanya, Bapak menjadi ustaz, bahwa ada sebahagian orang dan mungkin dengan niat yang elok untuk menagih peringatan, dan yang lain juga tak kicuah, dan yang lain ikut tak tipu, maka kita data nama-nama orang-orang yang mungkin punya potensi berbuat salah, si A, si B, kok punya kok. Katakan tidak usah. Salah kita mencari-cari kesalahan orang lain. Apa ibu? Nabi itu ketika ada sahabat yang datang ke beliau, wahai Rasulullah, si fulan, si A, si B, punya mana-mana kok perangannya, ya buruk-buruk. Mungkin dengan tujuan tolonglah Nabi nasihati mereka, kok itu tujuannya. Agar Nabi jangan sampaikan kamu keburukan sahabat-sahabat Ambo. Ambo tidak ingin mendengar keburukan mereka. Tujuan Nabi, Ambo ingin ketika batamu je mereka, hati yang Ambo berasiah. Tidak pernah terbayangkannya mereka ku orang-orang di luar sana rancaknya dalamnya berbuduk rupanya tidak. Nabi ingin ketika bertemu dengan siapapun, Nabi berhusnuzon ke mereka. Coba kini kalau gitu. Kadang bertemu si A, kecil si B, si A, itu mereka perangannya kemana? Langsung sekali adu antipati di awak. Dia awak suka mandangnya kata-kata orang mengenai orang lain. Si A, si B, si C. Terus apa itu? Tidak usah. Akan terasa lebih lama kita berhidup bermasyarakat kalau satiuk basujuran dan kita bayangkan mengenainya hal yang elok saja. Orangnya elok koma, ini lagi kami saji, ini lagi banturan. Tapi terasa lama daripada ketika bertemu dengan seseorang dan tak bayangin buruknya. Jadi itu yang pertama, Nabi itu menjaga kehormatan dan perasaan sahabat-sahabatnya, dan itu yang harus kita contoh.
Kalau kita mandanga aib seseorang atau mencari langsung, tutupi. Dan yakinlah, kalau kita menutupi kekurangan seseorang, kelak di hari kiamat Allah akan tutupi kekurangan awak. Man satara an muslimin aiban au naqsan satarahullahu yaumal qiyamah. Nah, kedua ada hadisnya, masih masalah malu juga mah. Suatu ketika Nabi sedang ada di dalam sebuah ruangan, mungkin kamar beliau atau rumah beliau. Tiba-tiba datang seseorang yang ketuk pintu. Kata Nabi kepada Aisyah, Aisyah tolong bukakan saya yang datang itu. Ternyata yang datang adalah Abu Bakar, ayah Aisyah, sahabat Nabi. Nabi ketika itu sedang mengunjung jua, mungkin kok agak-agak latih pada itu. Sedang mengunjung jua dan agak nampak seketik bagian lutut Nabi, bagian paha Nabi agak nampak seketik. Ketika datang Abu Bakar, Nabi persilakan duduk dan Nabi tidak merubah cara duduknya. Tetap pada itu, mengunjung dan terbuka seketik bagian pahanya. Model orang biasa lah. Awak kalau itu kalau kawan-kawan kan pada itu. Kemudian datang seorang lain kita pintu. Kata Nabi, Aisyah kalau buka pintu saya tiba. Ternyata yang datang adalah Umar bin Khattab. Dan Nabi tidak merubah gaya duduk beliau, tetap mengunjung dan tersikok seketik paha beliau. Kemudian datang orang ketiga ke pintu. Kata Nabi, Aisyah kalau bukakan pintu saya datang. Ternyata yang datang Utsman bin Affan. Dan Nabi langsung merubah cara duduk. Baselo, kemudian ditutupkan paha tadi. Aisyah agak heran. Ya Rasulullah, tadi ketika datang ayah saya Abu Bakar, baginda tidak merubah duduk. Datang pun Umar, lalu baginda merubah duduk. Pada tujuh duduk baginda mau jua dan santai terbuka paha itu. Maka ketika datang Utsman bin Affan, baginda merubah cara duduk dan menutupi aurat yang nampak itu. Apakah Abu Bakar tidak perlu dihormati? Umar atau dihormati? Kata Nabi, wahai Aisyah, kaifa lam astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Bagaimana mungkin aku tidak akan merasa malu kepada seseorang yang malaikat pun malu kayaknya. Utsman bin Affan. Utsman itu malaikat pun malu ke beliau. Apa ibu tahu tak Pak Ibu? Utsman bin Affan, kata beliau, selama beliau hidup, beliau tidak pernah tidak pernah menyentuh kepala beliau. Tidak pernah. Baca beliau ceboknya tuh. Bayangkan seorang baca rohnya. Nah, jadi Utsman selama hidup tidak pernah menyentuh kemaluan. Malu. Maka Nabi pun malu ke beliau. Datang beliau, Nabi langsung merubah cara duduk dan menutupi paha beliau. Dan maka berkerindak, Umar indak. Dek Nabi, Abu Bakar, Umar pun orang dakik. Lah dakik bana. Lah sahabat karib bana. Dia tidak boleh. Lah model orang biasa gitu lah kalau gak seorang apalagi Bakar merupakan mintua Nabi itu. Umar juga mintua Nabi lah orang dalam pada itu. Tapi Utsman beda. Jadi Nabi pun merasa malu kepada Utsman. Nabi berubah cara duduk beliau, Nabi tutupi paha beliau. Bapak Ibu, itu mungkin baru seketik dari sifat Nabi yang perlu kita contoh, rasa malu. Ini saya lihat dalam keluarga kita. Awak le rasa malu ada, rasa malu ke mama, rasa malu ke ete. Mohon maaf, ikut ini yang lah mulai di ABK di anak-anak awak. Dulu yang memenangkan cerita orang tua, dulu kalau mama ingin datang ke rumah kemenakan, di bawah baru mendehem, itulah sibuk cuma mencari kalakuan, mencari jilbab. Mama ketibu, malu ke mama, itu kan dulu. Kini kok bagus di sini kok ya. Lah berubah lagi. Mohon maaf, jangan hanya disalahkan kemenakan. Kemenakan tidak hormat ke mama, dek mama pun tidak lagi layak dihormati. Cara mengecek kadang. Dia pernah ketika itu khutbah di kampung, orang tabik kok tadi Semabuah. Khutbah ketika dia Jumat, menjalan ke tadi ada ete datang ke kamu. Yen punya khutbah di tadi. Yen batu teh. Yen tolong sampaikan di khutbah itu seketik. Apa-apa anak kadai itu pakailah sedawa panjang. Kami nama lu mencelek ibu kok
Sebab ada yang umurnya lah 52 tahun, kalapau, cara pendek saja, nampak pahu ke bawah. Di mana semalu itu? Kau mau itu mama kan wajar, kamana kan tidak hormat lagi. Yang salah dah hanya kamanakan, mama tu lagi yang tak layak dihormati. Apa itu? Masalah hubungan mama kemanakan, masalah hubungan orang tua jo anak, itu harus banyak kita perhatikan. Sebab kini kok banyak kasus yang dulu mungkin tidak pernah kita dengar. Kini kok ada kita dengar kasus orang tua ayah kandung menggauli anak gadisnya, abang kandung menggauli adik kandungnya. Maka terus kita sampaikan di ujian penyampaian kok. Batas aurat antara batas aurat laki-laki perempuan. Kita kan tahu bahwa laki-laki itu kan auratnya kan seketiknya dari mulai pusik sampai ke lutut, baina surrah ila rukbatain. Tetapi laki-laki harus menutup auratnya bukan hanya dari perempuan, tetapi juga dari sesama lelaki. Maka mohon maaf, apa-apa udah jangan sampai nampak bagian yang daerah antara pusik sampai ke lutut oleh laki-laki yang lain. Kadang-kadang mereka ada sebagian kampung yang masih ada itu sampai kemandian masyarakat pakai pincuran, bukan ada gambar pincuran tuh, ada 3 sampai pincuran atau peding saji dia ada disediakan itu rancak. Nah, mandinya situ apa balimo barampe. Sayangnya mereka mandi itu yang dipakai hanyalah segitiga saja. Nampaklah pau, yang itu haram hukumnya, tidak boleh. Kalaupun akan mandi sampai seperti itu, silakan. Tapi pakailah basahan yang agak panjang. Pakaikan saruang atau kawin yang agak dalam sedikit. Meskipun sesama lelaki, tetap tidak boleh nampak di orang lain aurat dan bare itu. Apalagi kini kok kita mencari menanga dan ikut tidak hanya di kota-kota kadang lah sampai ke negara Jawa LGBT suku sesama jenis dan nabo menangani di sebagian kalangan di Pemda dari data yang ada tanah datar termasuk yang sudah berbahaya tingkat LGBT-nya apa yo boleh puas yang barakin itu rekin yang bisa tuh gini itu labarik jago-jago mana itu laki-laki kini pedusi adik-adik ambo mahasiswi remaja-remaja putri, meskipun kita satu kos, satu asrama, tidak boleh nampak aurat dan barik, yaitu antara dado sampai ke paha, tidak boleh nampak. Dekon awak yang sama produksi. Memang kalau kita sesama produksi, tidak lo harus menutup kapalo jilbab itu sebangka, tidak mesti itu kalau hanya produksi yang ada. Tetapi untuk aurat dan barik dado sampai kapaho itu harus ditutup meskipun dari sesama padusi. Tak boleh. Dan cek lain ada yang buat padusi. Ikut satu hal yang kita sering menangannya dari banyak pihak. Terkadang antara di mana kaji dia waktu para mahasiswi atau ibu sebagian, kalau kita mengaji Al-Quran di rumah seorang, tak ada yang macam dia orang-orang yang selain awak yang non mahram kok yang ada hanyalah orang gae atau suami atau orang adik kandung. Dak bagaimana awak mengaji dak pakai dak menutup aurat dah, dak ada di kepala. Cuma mengaji terbuka kepala. Dak pakai talakon, dak pakai jilbab. Alasannya, ada masalahnya. Mana kalau jilbabnya mengaji kok harus menutup aurat? Bisikolah salah kaji dia tuh. Ketika membaca Al-Quran itu tutup aurat. Pakai talakuan, pakai jilbab. Kita sudah berkat mengaji, silakanlah buka beliau. Jangan sampai angkat enteng masalah Quran itu tidak suci awak. Nah, ikut masalah awak kadang-kadang awak dapat kaji dari YouTube A, YouTube B, sehingga macam-macam. Jadi tadi di antaranya, wanita yang sedang haid, satu, tidak boleh berada di masjid. Yang kedua, yang mungkin yang banyak orang akan tidak setuju. Yang kedua, wanita yang haid tidak boleh membaca Al-Quran. Tak boleh. Dan itu mazhab Syafi'iyah. Kecuali zikir yang kebetulan ada di Al-Quran, silakan dibaca.
Misalnya kita sedang haid, adik-adik ambo yang padusi atau nyoni ambo sedang haid, kemudian kita menengah kabar ada kematian, kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lafaz itu memang ada di Al-Quran, tapi niatnya sekedar membaca doa atau zikir, tak ada masalah, dimuliakan. Atau kita sedang haid, kita naik kendaraan, kita baca doa subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, dibolehkan meskipun lafaznya ada di Al-Quran, tapi kalau niatnya sekedar berdoa dan berzikir, dibolehkan. Tapi menyengaja membaca Al-Quran dalam kondisi haid, tidak dibolehkan. Memang itu bukan hal yang ijma', tidak sepakat dong. Memang ada yang mengatakan, oh nak masalah ada boleh saja selama oleh tak junub, kalau hanya haid silakan baca Quran. Tapi ambil pendapat yang lebih hati-hati, selama haid tak boleh membaca Al-Quran. Nah, apa ibu kita kembali? Jadi Rasulullah itu sosok yang sangat pemalu, di mana menjaga perasaan orang lain. Meskipun beliau nabi, pemimpin, orang yang sangat disegani, tapi tetap menjaga perasaan sahabat-sahabatnya. Dan itu yang harus kita jadikan sebagai contoh dan suri tauladan. Kita boleh menyampaikan ilmu kita dapatkan, tapi ilmu dari buku itu, dari kuliah, dari ceramah-ceramah ustaz di YouTube, di TV, tapi ingin menyampaikan ilmu itu harus mencari kepada situasi, kondisi, dan ba'a cara menyampaikan, dan siapa yang akan mendengarnya. Kalau akan terjadi perdebatan yang ada hubungannya, tidak usah kita menyampaikan, hanya salah kita lihat. Ilmu itu disampaikan dulu. Kalau yang disampaikan siap mendengar, mereka ini apa itu bukan mereka siap mendengar kini kok. Siap mendengar mau mengaji, sampaikan ilmu. Tetapi kalau orang yang tidak siap mendengar kaji, menolak saja, tidak usah dulu. Tidak usah dulu. Jadi pasukan mana? Kalau dipasukan, mereka kembali jadinya. Akhirnya yang terjadi perdebatan dan kena rancang. Nah, ilmu itu disampaikan kepada yang siap. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan itu berguna bagi siapa? Bagi yang percaya, yang beriman. Tidak percayanya, tidak dulu itu dia peringatan. Nah, maka semoga kita mencoba untuk mencontoh sifat Nabi yang satu ini, pemalu. Tentu malunya bukan berarti abang kena tidak matanya dan saja. Jadi kan ada yang tidak guna, malu batanya ini, tidak malu dengan betul. Kalau malu batanya itu salah. Awak tidak tahu, awak tidak paham, ada ustaz yang katanya, tanyakan. Ini yang malu itu pokoknya malu untuk menyinggung perasaan orang lain, malu untuk mengabaikan hak-hak orang lain. Kita berhutang ke orang lain waktu itu malu membalikannya. Malu anaknya itu, malu betul seluruh itu awak berhutang kayaknya. Malu. Jadi jangan salah penempatan malu. Malu yang pada tempatnya. Kalau malu batanya, malu menyapu, itu tidak, itu salah tuh. Itu malu yang rancak tuh. Tapi malu untuk menjaga hati orang lain baru rancak. Jadi apa kita bedakan antara tawasul dengan doa kepada Allah? Permintaan kita tetap wajib ditujukan hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tetapi untuk permintaan itu capek dikabulkan, kita gunakan wasilah, dibolehkan. Nah, wasilah yang dibolehkan itu apa diantaranya? Satu, amal soleh. Kita boleh bertawasul, berwasilah dengan amal soleh. Misalnya mereka, kita pernah dulu melakukan satu kebaikan, kita bantu anak yatim, kita bantu orang miskin, nah itu rasanya ikhlas kepada Allah. Kini kita sedang ada dalam masalah, ada kesulitan, atau sedang sakit, kita katakan, ya Allah, dulu hamba pernah membantu si A. Kalau bantuan itu engkau ridhai, ya Allah, engkau terima, maka mohon berikan hamba kesembuhan. Itu boleh kan? Itu namanya bertawasul dengan amal soleh. Atau bertawasul dengan Rasulullah, dibolehkan. Dibolehkan. Nah, adapun bertawasul dengan orang selain Nabi, para ulama dengan tuanku diulakan bersama dia itu, atau dengan Sayyidina Badawi macam-macam, itu khilafiyah para ulama.
Khilafiyah, ada yang mengatakan boleh dan mengatakan tidak. Tetapi yang lebih aman, cukuplah bertawasul dengan amal soleh atau dengan Rasulullah saja. Tidak usah dengan manusia yang lain yang khawatir bekok kita terjebak kepada hal-hal yang tidak dibolehkan oleh agama. Nah, ibu ya, itu. Ada Pak Ibu yang lain? Cukup. Baik. Apa Ibu, tujuan kita mengadakan peringatan Maulid ini adalah untuk mencontoh Rasulullah. Dan malam ini kita baru sampaikan satu sifat Nabi, pemalu. Mari kita berusaha untuk meniru sifat yang satu ini. Jadilah pribadi muslim dan muslimah yang memiliki rasa malu. Dengan begitu insya Allah tidak akan sia-sia kita mengadakan peringatan Maulid Nabi. Dan kita berharap tentunya nanti di hari kiamat kita beroleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.